Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1569 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 11, ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop bagian utara Kanaan direbut. Demikian firman Tuhan. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit, dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Israel di bawah kepemimpinan Yosua berperang melawan 10 kerajaan. Dan dalam ayat 4 berkata, kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan perjalanan Yosua ketika memimpin Israel menggantikan Musa. Yosua menaklukkan kerajaan Yeriko yang memiliki tembok benteng yang sangat kokoh, sangat kuat. Saudara lihat, bersama Tuhan, Yosua menundukkan benteng Yeriko itu. Yosua mengalahkan negeri Ai yang tadinya pernah mengalahkan Israel. Kemudian Yosua berperang melawan 5 kerajaan Amori dan lagi-lagi
Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dan kepada Israel. Haleluya. Dan dalam pasal 11 ini kita melihat bahwa ada peningkatan level dari setiap pertempuran. Amin. Saya yakin setiap peperangan rohani atau pergumulan yang kita alami itu membuat kita naik kelas, naik level iman. Amin. Makanya setiap ujian yang kita alami seharusnya membawa kita makin naik level, naik kelas, makin dewasa di dalam Tuhan, makin rohani. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, untuk masuk ke tanah Kanaan itu tidaklah mudah. Sebelum mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Yosua dan Israel harus berhadapan terlebih dahulu dengan 10 kerajaan yang ada di sekeliling Kanaan. Mereka bersekutu, mereka bersatu untuk berperang menghadapi Israel. Tidak main-main. Alkitab berkata banyaknya seperti pasir di tepi laut. Saking banyaknya musuh Israel itu. Saya melihat ini masalah berat. Karena musuh yang dihadapi Yosua sangat-sangat banyak. Sedangkan prajurit bangsa Israel itu hanya segelintir. Hanya sedikit. Kalau melihat dengan kacamata manusia, Israel pasti kalah. Kalah jumlah, kalah alutsista. Secara hitung-hitungan, manusia Israel pasti kalah telak. Tetapi tidak menurut kacamata Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya Alkitab tidak bicara lebay, tetapi bicara apa adanya. Saudara lihat saking banyaknya tentara musuh, Alkitab mencatat banyaknya seperti pasir di tepi laut, banyaknya. Ini memperlihatkan bahwa musuh Israel itu memang sangat-sangat banyak. Saya percaya melihat banyaknya musuh Israel itu, Yosua sempat ciut, sempat takut, betul? Makanya dalam ayat 6, Tuhan berfirman kepada Yosua, mau meneguhkan, menguatkan hati daripada Yosua. Tuhan berkata apa? Janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Amin. Dan semuanya tergenapi. Amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu semua pasti digenapi. Semua orang pada saat itu yang menjadi musuh Israel mati terbunuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara berhadapan dengan banyak masalah yang datang di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa sudah tidak mampu, mau menyerah. Karena apa yang saudara alami itu sangat-sangat berat bagi saudara. Sementara saudara hanya sendirian. Saudara melihat bahwa ini masalah yang terberat dalam kehidupan saudara. Dengar baik. Saya punya kabar baik buat saudara. Israel juga mengalami hal yang sama. Di mana musuhnya sangat banyak, tetapi Tuhan memberikan Israel kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara seperti Yosua, seperti bangsa Israel? Sekalipun di depan mereka musuhnya begitu banyak, tetapi Tuhan memberi mereka kemenangan demi kemenangan. Amin. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin ada banyak peperangan, pergumulan, dan persoalan yang begitu banyak di depan kita. Saudara harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Tanpa Tuhan kita tak berdaya, saudara. Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita yang lemah, kita yang tadi tak berdaya, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam peperangan hidup ini? Kuncinya ada di ayat 6. Perhatikan, saya bacakan buat kita sekalian. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel.
Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam peperangan ini? Yang pertama, saudara, jangan takut. Amin. Jangan takut. Ada berapa banyak orang ketika ada masalah jadi takut. Jadi tawar hati, saudara. Kalau saudara takut, saudara sudah kalah sebelum berperang. Kita belajar bahwa Tuhan menyertai Yosua dan Israel. Oleh karena itu, Yosua dan Israel tidak perlu takut kepada musuh-musuh Israel yang begitu banyak. Sekalipun jumlah mereka sangat banyak. Sekalipun alat-alat perang mereka lebih canggih daripada Israel. Israel dan Yosua tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yosua dan Israel. Haleluya. Saudara lihat, ketika Daud, waktu dia masih sangat-sangat muda, Daud maju melawan Goliat yang adalah panglima perang, pahlawan perang Filistin. Daud tidak takut berhadapan dengan Goliat. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan yang Maha Kuasa menyertai Daud. Demikian juga dengan Yosua dan orang Israel itu. Yosua dan Israel tidak perlu takut melihat jumlah musuh yang sangat banyak. Sebab mereka tahu Tuhan Allah Israel, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga harus tahu bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya, yang akan membawa saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup saudara. Saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan ini, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Kalau saudara percaya dengan firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pergumulan saudara. Dan memberikan saudara kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Jangan takut. Apapun masalah saudara. Kalau saudara seorang yang percaya kepada Tuhan, hapus rasa takut itu dari kamus kehidupan saudara. Jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Alkitab mengajarkan kita hanya boleh takut hanya kepada Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu artinya takut kalau kita buat dosa. Takut menyakiti hati Tuhan. Nah, itu yang harus kita takuti. Kalau musuh, persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan menyertai dan akan membawa saudara dan saya kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam peperangan hidup ini? Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, saudara, hadapi. Amin. Hadapi. Israel hanya sedikit dibandingkan musuh-musuh Israel ini. Ada 10 kerajaan mengepung Israel. Tetapi mereka tidak lari dari masalah. Mereka tidak gentar. Mereka hadapi sekalipun itu berat bagi mereka. Tapi mereka dengan gagah berani menghadapi musuh-musuh mereka. Haleluya. Apapun masalah yang ada di depan saudara, hadapi bersama Tuhan. Kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Jangan jadi pengecut. Jangan mau lari dari masalah. Jangan. Hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan buka jalan. Tuhan menolong saudara tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, masalah itu Tuhan izinkan kita alami untuk kita hadapi. Bukan lari dari masalah. Bukan lari dari kenyataan, hadapi bersama Tuhan. Kalau saudara nggak kuat, nggak mampu datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kelegaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masalah itu Tuhan izinkan kita alami untuk kita hadapi. Bukan lari dari masalah. Bukan lari dari kenyataan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin sebelum saudara menghadapi semua persoalan ini, saudara hadapi sendirian. Saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Akhirnya apa? Saudara babak belur. Sekarang, dengar baik.
hadapi persoalan, pergumulan, peperangan dalam kehidupan saudara bersama Tuhan. Hadapi bersama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapa lawan kita? Seng ada lawang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam peperangan hidup ini? Yang pertama apa? Yang pertama, jangan takut. Yang kedua apa? Hadapi. Yang ketiga, kita harus punya iman. Amin. Firman Tuhan ini katakan, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini yang berkata, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Saya menangkap pesan Tuhan kepada Israel, kepada Yosua, supaya mereka percaya, meyakini perkataan firman Tuhan ini. Amin. Inilah yang saya katakan iman. Imani firman Tuhan itu. Yakin, percayalah bahwa itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu yang akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Imani firman Tuhan. Kalau saudara sakit, imani firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Baik mereka yang buta, lumpuh, pendarahan, kusta, dan lain sebagainya. Dan mereka semuanya mengalami mujizat kesembuhan. Saudara, imani firman Tuhan itu. Kalau mereka yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, yakin firman Tuhan itu juga buat saudara yang sakit. Saudara mengalami kesembuhan, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Akan saudara alami mujizat Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Apa yang saudara imani, percaya, itu yang akan terjadi. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Musuh bangsa Israel yang banyaknya seperti pasir di tepi laut itu. 10 kerajaan mengepung Israel, tapi dalam sekejap dikalahkan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Amin. Karena apa? Mereka percaya dan beriman pada apa yang dikatakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka percaya dengan iman. Makanya apa yang firman Tuhan itu kesampaikan, itu yang terjadi. Haleluya. Kalau saudara mengimani firman Tuhan yang saudara baca, itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara sesuai dengan apa yang saudara imani. Amin. Bagaimana saudara mau punya iman? Baca firman Tuhan aja nggak pernah. Kalaupun baca itu pun jarang-jarang. Bagaimana saudara mau punya iman? Kalau baca firman Tuhan jarang-jarang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Dengarkan firman Tuhan, maka akan timbul iman dalam kehidupan kita. Iman kita semakin kuat. Dengan iman itu, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Maka saudara akan melihat apa yang saudara imani, saudara percaya dengan firman itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Kalau saudara saat ini sedang sakit, imani firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami mujizat kesembuhan. Saudara yang mandul percaya dengan iman. Seperti Hana yang ditutup kandungannya. Saudara lihat imannya luar biasa. Karena dia beriman, akhirnya Tuhan memberikan dia seorang anak yang luar biasa. Saudara, kalau kita percaya kepada firman, maka apa yang kita yakini, percaya, imani itu yang akan benar-benar terjadi pada kita. Apa yang saudara imani sekarang? Percaya. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Apa yang saudara imani, itu yang akan terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam peperangan hidup, dalam persoalan pergumulan, dalam tantangan hidup yang begitu berat saat ini. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, hadapi persoalan pergumulan itu. Hadapi. Yang ketiga, saudara harus punya iman.
Karena di saat kita punya iman, itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberikan mereka umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Saudara yang mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan. Saudara yang mengalami pemulihan. Saudara yang mengalami berkat-berkat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.